Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله جميعا. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati kita, dan kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberi istiqomahan di dalam meniti petunjuk hidayah yang telah Allah sampaikan kepada utusannya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, dan manusia yang paling mengetahui tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ikuti bersama. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti dan meniti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-22 dari pelaksanaan ibadah suci puasa di bulan Ramadan ini, dan tidak ada di hadapan kita kecuali 7 hari atau 1 minggu lagi kita sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Dan kita mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dijadikan sebagai orang yang diampuni dosanya dalam bulan yang mulia dan agung ini. Tidak keluar dari bulan yang suci ini kecuali seluruh dosa-dosa kita telah terhapus, dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari azab api neraka, dan dijadikan sebagai penghuni surganya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pembahasan kita pada kesempatan pagi ini atau menjelang sholat Jumat ini adalah tentang adab qada'ul hajat, adab-adab
qada al-hajat. Apa? Membuang hajat. Atau adab seseorang ketika berada atau ketika dia akan membuang hajatnya, baik dalam bentuk hajat besar maupun hajat kecil. Islam adalah agama yang penuh dengan kesempurnaan, yang mengajarkan kepada umatnya kebersihan, mengajarkan kepada umatnya kesehatan. Makanya di dalam Islam ada pembahasan tentang adab buang hajat dan bagaimana seseorang membuang hajatnya. Di antara adab-adab qada'ul hajat, buang hajat ini adalah dimulai dari ketika seorang muslim akan masuk dalam kamar mandi, di mana Islam mengajarkan kepada kita sebelum seseorang masuk dalam kamar mandi untuk berdoa dan berzikir sebelum masuk ke dalam kamar mandi, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Doa tersebut bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun perempuan, dan dari kekotoran. Dan ketika seseorang masuk ke dalam khala atau ke dalam kamar mandi, maka dianjurkan dan bahkan diperintahkan, diwajibkan untuk an yastatira minan nas, untuk menutup diri dari manusia supaya manusia tidak melihat aurat kita. Alhamdulillah di zaman sekarang semakin modern dan semakin maju, kamar mandi dibuat sedemikian rupa sehingga seseorang betul-betul tertutup dan terjaga auratnya tanpa ada yang melihat. Tapi apabila seorang buang hajatnya dalam artian di tempat yang terbuka dan dia harus menjauhkan diri dari pandangan manusia, maka dia akan mencari tempat-tempat atau dianjurkan untuk mencari tempat-tempat yang di situ jauh dari pandangan manusia. Dan nanti akan dijelaskan juga bahwasanya bukan hanya menjauhkan pandangan dari manusia saja, akan tetapi jangan sampai seseorang membuang hajat di tempat atau di jalan tempat lalu lalangnya manusia, karena jelas ini akan mengganggu. Sering kita lewat di jalan setapak atau di tempat pemberhentian bis atau di terminal itu bau harum, ya kan, bau harum atau bau kotor yang sangat menyengat. Nah, seperti kita lihat banyak para supir atau bahkan penumpang ketika mau buang hajat atau buang kencing khususnya, dia pergi ke pinggir atau ke sela-sela di antara bis dan buang hajat di situ. Nah, kalau setiap orang melakukan seperti itu, ya kenyataannya akhirnya seperti itu. Bau yang menyengat, bau yang tidak sedap dan mengganggu manusia. Makanya kenapa Islam melarang para pemeluknya, orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, untuk buang hajat di tempat jalan manusia, auzillihim, atau tempat berteduhnya manusia, mawalidihim, atau tempat berkumpulnya manusia, au naqul ma, atau di tempat air yang menggenang tidak berjalan, atau bahkan mata air, atau tahtal asjar, atau di bawah pohon, karena bawah pohon adalah tempat orang untuk berteduh, mampir, menunggu.
atau tempat orang-orang menunggu kendaraan, ini juga kadang-kadang baunya pesik, bau tidak enak. Allah fatin nahar al-jari, atau di pinggiran sungai-sungai yang airnya mengalir, ini pun tidak boleh. Padahal kita dapatkan ya kan, di Indonesia di sepanjang sungai itu mesti ada gardu-gardu tempat untuk buang hajat. Tapi alhamdulillah semakin lama semakin ya kan banyak yang sadar dan mulai membuat tempat-tempat atau kamar mandi di rumah masing-masing. Sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih ada di sebagian tempat itu gardu-gardu tempat buang kotoran di sepanjang sungai. Kemudian ketika seorang buang hajat itu diam dan tidak berbicara, menyelesaikan buang hajatnya. Jadi kalau di gardu kan enak sambil ngobrol. Kemudian tidak memegang kemaluannya, artinya memegang dengan tangan kanannya, tapi kemaluan dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian tidak membersihkan bekas buang hajat kita dengan tangan kanan kita, tapi kita bersihkan dengan tangan kiri. Kalau perlu dipegangi, karena takut kalau dipegangi kan loncat-loncat, najisnya kemana-mana. Nah itu dipegangi dengan tangan kiri dan dibersihkan dengan tangan kiri. Pegang tangan kiri, bersihkan tangan kiri. Kenapa? Tadi pegang tangan kiri, bersihkan tangan kiri gimana? Enggak, pegang dengan tangan kiri sampai buang hajatnya selesai. Kemudian baru setelah itu dicuci dengan tangan kiri. Artinya tangan kanan kita memegang gayung dan mengucurkan air untuk membersihkannya. Atau kalau dengan batu, tangan kanan kita mengambil batu dan kita usap dengan tangan kiri. Atau kalau misalnya kita pegang dengan tangan kiri, ya kan, kita pegang batunya dan kita usap bagian tempat keluarnya najis tersebut, atau dengan tisu. Kemudian tidak menghadap kiblat dan tidak juga membelakangi kiblat. Akan tapi kita posisinya dalam keadaan menyamping antara dua kiblat, tidak menghadap kiblat juga tidak membelakangi kiblat. Dan ini perlu diperhatikan. Banyak orang ketika bangun rumah itu nggak memperhatikan. Ketika membangun kamar mandi dan meletakkan tempat buang air besar, kita perhatikan dari awal. Untuk kita letakkan tempat buang air besar atau kloset itu tidak membelakangi kiblat ataupun tidak menghadap ke kiblat. Kata ada tembok. Ya, kata ada tembok. Walaupun ada tembok. Kemudian yastanji atau istinja. Istinja artinya membersihkan diri ketika setelah buang air besar, yaitu dengan batu. Ini salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk kita membersihkan diri ketika buang hajat, yaitu dengan batu atau yang serupa seperti tisu, karena tisu sifatnya menyerap kotoran tersebut sebanyak 3 kali atau lebih tidak apa-apa. Apabila kita lakukannya demikian, ini sudah cukup untuk membersihkan najis. Tapi kalau mau dikumpulkan, dibersihkan dengan batu atau dengan tisu, kemudian setelah itu dibersihkan kembali dengan air, maka ini lebih baik dan lebih afdal. Atau cukup dibersihkan dengan air. Kemudian diantara adab buang hajat, apabila seorang telah selesai buang hajat dan akan keluar dari kamar mandi, maka dia mengucapkan doa ghufrana. Tadi ketika masuk, Allahumma inni a'udzubika minal
khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar kita ucapkan ghufranak, ampunanmu ya Allah, seperti disebutkan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah. Kemudian dia tidak membersihkan diri atau kemaluannya atau tempat buang air besarnya birauthin, dengan kotoran binatang, au idham, atau tulang. Ya, kadang ada tidak ketahuan kotoran binatang kan sudah memadat dan tampak seperti batu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau dengan tulang juga tidak diperbolehkan. Wa an yastanthira balatan tidak balat. Dan apabila kencing, maka jangan lupa untuk di istinthar. Istinthar itu apa? Diurut, ya kan? Diurut, ya kan? Untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam pipa atau toilet kemaluan kita, kemudian sambil digerakkan dengan tulang supaya keluar. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kebersihan, kesucian adalah merupakan keimanan, merupakan salah satu ciri keimanan bagi seorang muslim, di mana seorang muslim membersihkan diri dari segala najis yang ada pada dirinya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk keimanan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Istanzihu minal bauli, fa inna amata adabil qabri minhu." Bersihkanlah dirimu setelah kencing atau buang air kecil. Karena kalau buang air besar itu kan lebih berat, mungkin orang agak lebih sulit kalau untuk membuangnya di tempat jalan manusia atau di pojok-pojok atau di malu mereka, karena kan harus mengeluarkan sekuat tenaga. Tapi kalau kencing kadang-kadang orang banyak yang lebih meremehkan. Di mana ketemu tempat sor, asal khususnya laki-laki, laki-laki ini sangat gampang kan untuk buang air kecil. Ya kan, di pintu mobil kadang-kadang minggir tok gitu, keluar dari mobil udah, dan tidak berpikir. Makanya Rasulullah memperingatkan, istanzihu minal bauli, bersihkanlah, sucikanlah dirimu dari kencing atau ketika buang air kecil. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena kebanyakan adab kubur itu disebabkan karena orang yang kencing sembarangan. Banyak manusia terkena adab kubur karena kencing sembarangan. Untuk melihat orang yang lewat kemudian mencium bau yang tidak sedap, apa yang akan diucapkan? Kurang ajar saja ini kencing. Satu, dua orang. Nah, tiap hari berapa kali orang lewat jalan tersebut dan mendoakan orang yang kencing di situ dengan kejelekan. Dan Allah kabulkan, menyebabkan pelakunya menjadi orang yang mendapat kemurkaan. Sehingga makanya dikatakan oleh Rasulullah, kebanyakan adab kubur itu karena orang yang kencing sembarangan dan tidak membersihkan diri. Makanya kalaupun kita harus kencing dan tidak ada tempat untuk buang air kecil, maka kita cari tempat yang kira-kira tidak menyebabkan perhatian atau tidak menyebabkan ya kan, mengganggu orang. Dan kita usahakan kita bawa air. Kalau pakai tisu nggak ada air, Iya, boleh. Cuma kalau misalnya mau pakai tisu nggak ada air, ya kan kita cari yang kira-kira tempat yang bisa menyerap.
Ya, kemudian hadis ini sebagaimana dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kedudukan hadisnya adalah sahih sanad. Dan di antara hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah hadis yang diriwayatkan oleh As-Sab'ah, Al-Imam As-Sab'ah. Riwayat Imam As-Sab'ah ini siapa saja? Kalau ada disebutkan rawahus Sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Gampang, yaitu Kutubus Sittah ditambah dengan Imam Ahmad. Kutubus Sittah apa saja? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi. Udah Tirmidzi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, tambah dengan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tastaqbilul qiblata bigha'itin aw baulin wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke samping atau ke timur dan ke barat, kira-kira ke arah yang bukan. Nah, ini tergantung dalam posisi kita. Yang penting kita menyamping dari arah kiblat, baik kita menghadap ataupun membelakangi. Dalam hadis lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita." Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam gha'ita fa amarani an atihi bi thalathati ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu buang air besar, kemudian memerintahkanku, Abdullah bin Mas'ud, untuk mengambil dan mencari 3 batu. Fawajadtu hajarain, maka aku mendapatkan 2 batu. Wal tamastu ats-tsalits, dan aku mencari lagi yang ketiga. Walam ajid tsalitan, dan aku tidak mendapatkan batu yang ketiga, saya cuma dapat 2. Fa akhadtu rawthata fa ataituhu. Kemudian aku mendapatkan kotoran yang telah kering dan menjadi batu, dan saya hadirkan dan saya berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bihabil hajarain, fa akhadha al-hajarain, maka ketika Rasulullah mengambil 2 batu, wa al-qarrawsa, dan membuang kotoran tersebut, dan beliau bersabda, "Innaha riksun." Sungguhnya itu adalah merupakan kotoran. Carilah, kata Rasulullah, yang lainnya. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, ya kan? Dengan tambahan, wa qad athna Allah Ta'ala ala ahli Quba, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam ayat telah memuji para penghuni Quba. Kenapa Allah puji? Karena mereka adalah orang yang menggabungkan cara membersihkan diri dengan batu plus dengan air. Maka ketika itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi." Masjid yang didirikan berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal pembangunannya, dan dibangun oleh orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada manusia-manusia yang senang dan selalu menjaga diri, menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri, karena mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara membersihkan diri dengan batu dan air.
Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlul Quba. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada ahlu Quba, penghuni Quba. Qal, beliau bersabda, innallaha yuthni 'alaikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kalian. Faqalu, maka mereka menjawab sebab mengapa mereka mendapatkan pujian dari Allah. Innana nadfa'ul hijarata al-ma, sungguhnya kami adalah orang-orang yang membersihkan diri dengan batu dan kami ikuti setelah itu dengan air. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan asal hadis ini di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biduni dzikri al-hijar, dan dalam Ibnu Khuzaimah disebutkan tanpa menyebutkan batu. Maka kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan agama kita sebagai agama kesucian, kebersihan, dan penuh dengan adab-adab dan rasa malu, menjaga diri dengan penuh rasa malu. Karena kalau kita mau lihat biar orang-orang bule majunya kayak apa, kita melihat kemajuan mereka. Kalau buang air kecil dan besar itu kadang nggak cekok dan cuma mencukupkan dengan tisu. Jangan lihat modelnya, kantong tingginya, ya kan? Tapi nggak pernah pada cekok. Karena mereka tidak kenal bagaimana cara membersihkan diri. Atau sangat tidak menjaga aurat mereka. Yang sangat disayangkan umat Islam yang agamanya sudah begitu sempurna mengajarkan cara membersihkan diri, dan tiap hari, ya, tiap hari paling sedikit mereka diperintahkan untuk membasuh anggota tubuhnya itu sebanyak 5 kali. Di barat, ya kan, ada seorang misalnya yang ahli psikologi mengatakan, ya kan, kamu kalau marah basuh muka, kalau tegang membasuh muka karena akan meredakan otot dan ketegangan. Ya, baru tahu, ya kan, kasihan gitu. Kita dalam Islam udah 1 hari basuh muka ini 5 kali, paling sedikit. Belum lagi kalau orang yang selalu menjaga kesuciannya, menjaga wudunya. Dan apa yang ada dalam agama kita ini adalah semuanya kebaikan. Dan apabila manusia itu melihat, memperhatikan kepada orang-orang kafir yang banyak kekotoran, najis, yang mereka sama sekali tidak memiliki prinsip untuk bisa membersihkannya, dan bahkan umat Islam itu kebersihannya itu secara zahir dan batin. Zahirnya bersih dan batinnya pun bersih karena bersih dari syirikan. Kalau mereka mungkin zahirnya bersih, tapi batinnya, hatinya dipenuhi dengan kesyirikan. Ini menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Dan perlu diketahui bahwasannya kemajuan yang hakiki yang sebenarnya adalah bagaimana seorang itu bisa berpegang teguh dengan agama yang lurus dan kuat ini, dengan agama yang penuh dengan fitrah ini, dan agama yang penuh dengan keluasan. Dan umat Islam berjaya karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Dan umat Islam seperti kita hadapi sekarang hancur, hina, dibantai di sebagian tempat di dunia ini karena mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama. Di Burma, kemudian setelah itu di India, dengan lancang dan berani mereka
menyakiti umat Islam karena mereka tahu kalau mau disembelihin pun nggak ada yang bakal bisa membela. Kita lihat sejarah yang membuktikan bagaimana kekuatan umat Islam ketika mereka menjadi manusia-manusia yang berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mempraktekkan agama Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hebat, harga diri di hadapan manusia dan musuh-musuh. Ketika ada salah seorang wanita muslimah yang ditelanjangi oleh orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu, satu orang muslimah dikurang ajari dan bukan dari golongan manusia ningrat berdarah biru. Rasulullah persiapkan pasukan untuk membela satu wanita muslimah yang dikurang ajari. Satu wanita muslimah. Raja Mu'tasim Billah, salah seorang raja di kerajaan Abbasiyah, ketika datang sepucuk surat bertuliskan syahid dari seorang wanita yang terpenjara, wanita manusia yang dipenjarakan di Romawi ketika itu, dan meminta pertolongan, langsung kirim surat kepada Raja Romawi, kembalikan perempuan tersebut atau akan saya siapkan pasukan untuk membebaskan satu wanita muslimah itu yang gugus depan pasukannya ada di perbatasan negaramu dan gugus akhirnya ada di perbatasan negara. Jangan cari masalah, ulang karena satu wanita. Ini harga diri manusia-manusia yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasul. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Dan di antara adab buang hajat adalah jangan sampai kita menyertakan ketika kita buang hajat sesuatu yang di dalamnya tertulis nama Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita istilahnya tidak takut hilang gitu ya. Kadang kita melihat ada sebagian uang itu tertulis kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Khususnya 1 real itu. Tapi permasalahannya kalau kita mau taruh dulu di luar, kita masuk dalam ya dompet kita sudah hilang. Kalau karena terpaksa takut bila hilang, maka kita bawa nggak apa-apa. Tapi kita usahakan sebisa mungkin untuk tidak membawa ketika kita buang air kecil maupun besar sesuatu yang bertuliskan dengan nama Allah ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita masuk kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri. Ketika kita masuk ke tempat untuk buang hajat, baru setelah itu kaki kanan. Dan apabila keluar, kita dahulukan kaki kanan, baru setelah itu kaki kiri. Dan sekali lagi tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian membersihkan sebersih mungkin kotoran dan najis yang keluar dari 2 jalan, baik kemaluan maupun dubur, dengan air atau dengan batu atau dengan sesuatu yang menyerupainya seperti tisu, atau menggabungkan antara keduanya. Kalau tidak ada batu, tisu dulu, baru setelah itu air. Kemudian mencuci tangannya dengan sabun atau sesuatu yang lainnya yang bisa membersihkan tangan kita. Dan ingat, kita bersihkan kotoran tersebut dengan tangan kiri kita. Dan ketika kita buang hajat, kita usahakan dalam keadaan
duduk untuk menjaga tidak terkenanya najis ke dalam pakaian kita. Walaupun tidak apa-apa berdiri, tapi lebih baik duduk. Apabila kita tidak takut adanya najis yang terkena pada pakaian kita, tapi untuk lebih amannya kita duduk. Kemudian jangan sampai kita kencing di dalam air, khususnya air yang menggenang atau mata air tempat manusia mengambil air, atau di dalam di bawah pohon atau yang selainnya. Kadang banyak di kolam renang itu kan orang malas keluar, termasuk kencing sekalian di dalam kolam. Orang juga airnya nggak bakal berubah, betul, airnya nggak bakal berubah, tapi Anda mendapatkan dosa karena Anda kencing di tempat air yang menggenang. Lah kalau semua manusia prinsipnya seperti kamu, kencing di kolam renang, 200 orang udah merubah air kolam renangnya tersebut. Kamar mandinya di depannya, tinggal doa, kemudian betul airnya nggak berubah, tapi Anda terkena ancaman hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak kencing di bawah pohon, tempat berteduhnya manusia, atau tempat-tempat yang di situ manusia itu membutuhkan untuk berteduh, duduk di bawahnya. Carilah tempat-tempat yang rendah, ya kan? Supaya manusia tidak melihat. Kalau ya dalam mobil tadi, ya ditutup semua kacanya ini, pakai yang hitam, nggak ada tempat buat kencing, ada pas dia botol apa ini nggak apa-apa. Tapi buang botolnya yang betul, jangan sembarangan. Kemudian jangan sampai kita kencing juga atau buang kencing di kandang-kandang hewan. Terus kandang-kandang hewan kita kencing sembarangan di situ. Hati-hati. Kemudian menutup diri ketika buang hajat. Dan jangan sampai kita sibuk berbicara ketika buang hajat, kecuali berbicara yang memang dibutuhkan, seperti kita menunjukkan, ya kan, kalau kita pas di padang luas menunjukkan orang buta atau memperingati orang yang datang dan pergi. Kemudian di antara adabnya adalah kita tadi itu membaca doa ketika masuk, berta'awudz sebelum masuk ke dalam kamar mandi, dan sebelum masuk kita membaca doa tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, dan ketika keluar kita membaca ghufranak. Ada juga tambahan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranak, kemudian kita tambah alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ampunanmu ya Allah, dan kita memuji syukur kepadamu yang telah menghilangkan dariku kotoran dan memberikan kesehatan kepada keluarnya kotoran, berarti kan sehat. Coba lihat manusia yang nggak bisa tentu, di rumah sakit, muter-muter sampai dimasukin pipa, kemudian disedot keluar, cuma nggak bisa tentu, buang angin, apalagi nggak bisa buang kotoran sampai disobek bagian perut untuk kotoran yang keluar, tapi tersumbat saluran kencingnya. Ada salah seorang teman itu banyakkan minum Vegeta, akhirnya tersumbat saluran kencing. Itu nggak bisa kencing, waduh, rumah sakit sampai dimasukin pipa, disedot. Buangnya kotoran adalah merupakan kebersihan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesehatan ini. Dan dianjurkan seorang ketika selesai buang hajat itu langsung keluar, jangan berlama-lama
duduk di dalam kamar mandi, apalagi dalam kamar mandi sambil nyanyi, nggak cukup 1-2 lagu, 3, 5, 6 lagu sampai selesai di dalam kamar mandi atau di tempat buang hajat. Ini nggak boleh. Keberadaan kita di dalam kamar mandi itu sementara dan jangan lama-lama, selesai langsung keluar. Dan diusahakan tempat untuk kita berwudu bukan tempat untuk kita buang hajat. Kemudian kita usahakan menjauhkan diri dari najis yang keluar dari tubuh kita, dan kita juga berusaha untuk membersihkan diri kita dari najis sebersih mungkin, ya kan? Menjaga baju kita tidak terkena najis atau cipretan najis atau yang selainnya, dan kita berusaha untuk menjaga diri, menutup diri ketika buang hajat dari aurat kita sebisa mungkin. Khususnya apabila kita harus buang hajat di tempat, ya kan, yang tertutup, kita cari yang bisa kita ini sebisa mungkin untuk menutup aurat kita. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.